kalau serak ntar gue nggak bisa kayak Doni Katamsi. Please welcome kali ini di catatan si Buluk, the one and only Ed Syahrani. Mantap, Mas. Halo bro. Thank you banget ya. Siap. Sudah hadir di catatan si Buluk. Anjing susah juga nyanyi. Susah. Gatel gak sih bro? Gatel, susah asli. Mas, ini kan banyak orang boleh dibilang sampai bukan menilai, menjudge boleh dibilang. Mas itu layaknya Angus Young Indonesia, ya kan? Kayak misalkan, wah Mas ini antara dua, Angus Young juga, Van Halen juga. Waduh, itu tuh. Tapi dari gaya Mas Ed di panggung dengan si stepping itunya, Duck walk dari Angus Young gitu. Nah itu Mas Ed tuh terinspirasi Angus Young tahun berapa sih Mas? Awal tahu AC/DC. Wah, gua tahu AC/DC itu Langsung jatuh cinta apa gimana? men, ini gua gak, lu umur berapa gua gak tahu tuh. Gua 76 77. Baru 4 tahun gua. Tepatnya kalau gua ngelihatnya tuh tahun 79. Kalau ngelihat video zaman dulu video Betamax. Di situ gua ngeliatnya Holotarashi judul lagunya. Wah gila banget nih satu gitu kan. Malah sebelum tahu Van Halen gua tahu dia dulu gitu. Itu bisa dikatakan band yang bisa dikatakan band era gua setelah di Purple Zeppelin yang adalah era abang gua gitu. Itu sih di tahun itu. Tapi langsung jatuh cinta sama AC/DC pas langsung, ini keren banget nih gitu. Oh ya, seru banget gitu. Cuman baru terrealisasi semuanya itu bisa lebih tahu lagi tuh justru di 80-an. Di tahun itu udah bisa main gitar Mas? Baru belajar ya. ya. Nah ini gue penasaran nih, seorang Ed Syahrani pertama kali belajar gitar apa ya? Kalau gue kan always somewhere tuh di gang ya, dong deh. Ini kan gak Mas belajar kali pertama Mas Ed main gitar? Nah kalau gue nggak itu, kalau gue sih sebetulnya umum. Jadi musik apa aja ya, musik apa aja gue dengar. Cuman gue tahu chord cuma 2 tuh yang gue ingat banget pertama kali main gitar tuh. Ini doang nih. Ini doang nih gue taunya nih. Semua lagu gini pokoknya. Ternyata baru itu C-nya begini. Oke. Gitu. Yang ngajarin siapa Mas? Ya gua tuh ngeliat kan gua begini susah dulu. Jadi akhirnya gua ambil ininya doang. Kan lu, ya kan. Siapa tahu apa yang gak nyangka nih tangan kirinya kan brrrr, ya kan. Dulu cuma cring. Kus Plus dulu gua banyak belajar dulu Kus Plus belajar. Nah, Mas Ed, kalau kita lihat balik ke awal-awal ini Mas Ed ya, keluarga Mas Ed sebenarnya ada keturunan musisi nggak sih awal-awal? Kalau di keluarga gua saudara yang laki-laki rata-rata bisa main musik. Entah itu keyboard, entah itu gitar. Bahkan ada ya macam-macam lah, ada yang ya harmonika udah pastinya gitu. Ya kayak gitu sih, nggak ada yang khusus dari kakek itu nggak ada. Nah terus Mas Ed memutuskan kayak kasarnya, gua mau jadi profesional gitaris nih. Tahun berapa Mas? Itu di 84 gua mutusin itu karena gue pikir gua kayaknya passionnya di sini lebih ke situ lah gitu ketimbang yang lain-lain gitu. Ini kan nggak gitar pertama yang Mas Ed punya? Kalau gitar pertama gua dapat dari bukan. Jadi gitar pertama gua tuh gitar kopong. Itu gue dikasih sama om gue almarhum, akustik, lumayan udah gitar butut sih. Itu ingat banget tuh gue. Itu sayangnya gitarnya udah nggak ada ya. Itu sih pertama kali. Terus kedua abang gue beliin juga akustik. Jadi dulu orientasinya akustik sebetulnya. Nah cuma seiring waktu berjalan akhirnya gue minta sama bokap elektrik gitar. Dan di situ pertama kali gue dapat elektrik gitar Yamaha. Nggak boleh sebut Yamaha. Nggak apa-apa. Cuek aja ya. Kan ini sejarah. Sejarah. Yamaha SG waktu itu. Yamaha SG gue dapat SG yang paling rendah tapi Yamaha ya. SG 30 namanya. Pertama kali ya. Pertama kali itu. Tapi gini Mas, gue penasaran sampai sekarang mungkin banyak cabulor dan cabulis nggak penasaran dan belum dapat informasinya. Termasuk gue. Belajar awal elektrik itu ada gurunya nggak sih, Mas Ed? Kalau gue belajar gitarnya sendiri, belajar sama teman. Jadi dulu ada teman gue, waktu gue SD tuh ingat banget tuh,
teman gue ngasih tau tuh itu yang tukang parkir depan ke sekolah kita tuh jago main gitar. Tukang parkir ya. Gue bilang ajak dia ke rumah gitu kan. Ajarin macam-macam tuh. Wah pokoknya semua lagu-lagu zaman itulah ya, Plus apa gitu deh. Itu dari situ. Terus abang gue memang pernah kursus gitar klasik lah ya, pernah kursus. Nah gue nyolong aja tuh, nggak belajar secara khusus sama dia, nyolong aja. Selebihnya ya gue akhirnya otodidak aja sendiri. Awalnya. Berarti sama sekali setelah Mas Ed bisa main gitar, sempat sekolah gitar nggak sih Mas Ed? Nggak arti kursus? Nggak pernah ya? Dulu justru gue tuh dapat pendidikan musik itu ekstrakurikulernya sekolah. Itu dulu belajar ini recorder. Akordeon? Bukan recorder, apa namanya, kayak flute tapi pianika. Semacam itu, bukan pianika tapi semacam itu, ada yang kayak pipa kecil gitu. Itu namanya recorder dulu istilahnya. Nah itu gue belajar itu, cuman nggak pernah bisa juga gitu kan. Belajar baca segala macam, cuma nggak pernah bisa juga. Karena gini Cabulur dan Cabulis ya. Jadi seorang Ed Sheeran adalah gitaris yang sudah living legend lah. Tapi kita nggak tahu dia awalnya belajar kayak gimana. Banyak gosip, wah muridnya Eddie Van Halen lah segala macam. Udah sering dibahas tuh ini dan segala macam. Ternyata gosip-gosip itu sebenarnya hoax sih Mas. Iyalah, pastilah hoax. Nggak ada itu sebenarnya. Nggak pernah belajar dengan Eddie Van Halen sebenarnya. Nggak lah, gila lo kalau belajar sama Eddie Van Halen. Dan setahu gue juga Eddie memang tidak pernah ngajar orang ya. Tidak pernah punya sekolah, tidak pernah jadi guru, itu yang gue tahu ya. Gitu. Ya itu sih. Nah, terus tahun 83 tadi ya katanya Mas Ed terjun pertama kali ke dunia musik secara profesional. Memutuskan. Terjunnya sih tahun 87. 87 pertama kali terjun itu bareng siapa Mas? Waktu itu gue diajak sama Faris RM buat rekaman lagu judulnya Selamat Untukmu. Itu di dalam kompilasi grup yang waktu itu Faris RM-nya JRS namanya, Jakarta Rhythm Section. Nah, gue diajak buat ngegitarin lagu itu. Udah elektrik ya? Udah elektrik. Karena ada gosip gini, lagu Barcelona itu akustik gitarnya itu adalah Ed Sheeran yang melodi ini. Iya, itu juga jadi ini ceritanya lucu nih. Mungkin kalau gue udah tahu, yang lain belum pernah tahu. Mas, ada kesinan boleh nih Mas. Siap. Enggak, jadi kalau Barcelona itu dulu kejadiannya waktu gue diajak rekaman sama Faris untuk lagu berikutnya setelah lagu yang tadi gue sebut. Yang tadi kan buat JRS tuh. Nah, sekarang buat solo albumnya Faris RM. Itu Living in the Western World judul albumnya kalau nggak salah. Nah itu gue diminta ngisi lagu 2-3 lagu lah gitu. 2 lagu tepatnya. Gue pikir ngisi elektrik semua kan. Wah pas nyampe di studio udah bawa elektrik nih. Bawa gitu. Ya memang ada sih elektrik yang gue isi satu. Cuman satunya ini kan ternyata suruh pakai akustik yang ada di situ lagi. Udah gitu fals lagi. Aduh. Tinggi pula lagi, aduh mampus sudah gue bilang. Disuruh ngisi itu ya akhirnya gue coba gitu. Ya gue pernah belajar, bukan belajar sih, maksudnya pernah tahu-tahu warna-warna flamenco lah ya. Walaupun gue tidak bisa main flamenco gitu, cuman akhirnya itu gue coba tuangin di situ. Ingat nggak Mas, sedikit ya Lupa. Barcelona. Lupa itu. Dada. Lupa ya. Gimana ya? Lupa lah. Nah, ikut sama Faris berarti awal-awal di tahun 87 ya? Ikut JRS ya? Awal dari JRS. Dan abis itu ke solonya Faris. Masuk Sinemadius setelah itu? Sinemadius tuh enggak. Jadi itu jauh setelahnya. Jadi habis dari Faris itu, gua diajak lagi sama Eki Soekarno. Eki Soekarno Project waktu itu, di solo albumnya dia juga. Nah, disitulah gue banyak, dalam tanda petik banyak mengisi. Memang satu album itu rata 80% gitarnya gue semua yang ngisi. Cuman karena gue bilang banyak, itu karena penyanyinya banyak. Jadi di album solonya yang katanya Eki Soekarno punya solo album ini, itu penyanyinya sabrek-kabrek. Siapa itu Mas dulu? Pokoknya lagu 10, berarti ada 10 penyanyi itu. Bayangin lah itu kan. Jadi pada saat gue denger lagunya di radio, Ikang Fauzi gitarnya gua, gitu. Eddie Endo gitarnya gua juga, dia gue sering di mana-mana gitu. Padahal satu album itu doang gitu. Nah disitulah, mungkin sampai setelah itu baru gua katakanlah
tahuin banyak orang di studio gitu. Nah ini menariknya gini, jadi apa namanya, perjalanan karir Mas Ed nih kan, gue kenal sama Mas Ed nih ya, para cabulan cabulis pertama kali itu dari endorsement gitar kita sama Radix Gitar. Tiba-tiba, Mbah, gue ngomong sama Mas Toin, mau nggak ya Mas Ed ngisi lagu buat Superglad? Ntar gue ngomong, di situ lagu makin deket. Pertama kali ngasih materi demonya adalah Diktator. Diktator. Itu dia tuh. Cakep itu. Pertama kali gue udah tahu, tapi gue belum dekat. Dari situ sering ketemu, main ke rumahnya segala macam, sampai akhirnya kita tur bareng. Jawa, Kalimantan segala macam. Akhirnya dari situ lebih dekat sama Mas Ed. Cuman yang gue pikir gini nih, yang paling unik dari Mas Ed adalah ke old schoolannya. Pertama, rokok dia harus diumpetin di dalam plastik. Kenapa itu, Mas? Oh, itu dulu. Sekarang enggak? Sekarang udah enggak. Dulu tuh kenapa punya enggak. Mesti di dalam plastik, katanya biar nggak masuk angin. Emang gimana rokok bisa masuk angin? Itu dia tuh. Jadi tuh katanya dulu, ini mitos nih kali ya. Jisamsu tuh katanya enak kalau di dalam kulkas. Cuman kalau kita masukin Jisamsu dalam kulkas kan kertas itu kan, otomatis basah dong. Harus masuk plastik dulu, biar aman ya. Gitu. Jadi gue pernah tur di bandara, diplastikin. Itu gue ingat banget, gak cuma Mas Ed tuh, kalau nggak salah Om Doni Fatah juga gitu tuh. Wah, bisa jadi tuh karena mitos itu tuh. Karena dulu sama-sama mereka pengisar Jisamsu. Dan itu banyak ini uniknya Mas Ed. Kuliner, Doski doyan juga. Biasanya kemanapun kota kita jalan, wah makan di sini nih enak nih, gitu. Sampai tahu lah gitu kasarnya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Om Doni Fatah, Mas Ed tiba-tiba pernah diajak masuk ke God Bless ya? Ya, God Bless. Sampai Gong 2000 tuh God Bless. God Bless ya? Satanic Versus ya? Satanic Versus ya. Ini Maret 89. Maret 89. Raksasa. Itu diajak itu karena waktu itu Om Ian lagi hiatus apa gimana? Gue sih tidak tahu persisnya, tapi yang jelas Mas Ian saat itu dia keluar dari God Bless. Benar-benar keluar. Keluar dari God Bless, dan akhirnya singkat ceritanya gue lah diajak untuk menggantikan posisi beliau itu. Nah, menggantikan posisi seorang Ian Antono dengan fanbase God Bless yang sangat militan, Mas. Ada rumor-rumor miring nggak sih? Wah, ini nggak cocok nih gantiin Ian gitu dulunya. Zaman itu sih belum zaman sosmed lah ya. Jadi kita nggak pernah tahu omongan orang secara langsung gitu. Gue yakin pasti ada lah. Pasti ada. Yang jelas gue ngerasain tuh waktu gue main di Malang, itu gue kena timpuk, men. Waktu gue lagi solo gitar lagi, waduh, gue bilang gitu pas lagi, buak, masuk kena timpuk ini tremolo gue sampai masuk. Iya, di Malang itu kan. Itu kota kedua setelah Jember. Waktu itu kita main God Bless album itu. Nah, gue rasa itu salah satu gambaran. Mungkin ada yang setuju tidak setuju di situ gitu kan. Jadi memang secara langsung, memang belum zaman sosmed kan, lebih ke kata-kata, lebih ke ucapan. Oh, zaman itu memang tindakan langsung. Nah, abis itu sampai Mas Ed memutuskan ini loh, gue bikin Edan nih. Awalnya, Mas. Edan itu sih nggak gue nggak bilang gue memutuskan bikin. Itu tuh perjalanannya cukup panjang. Jadi artinya cerita menjadi Edani itu tuh banyak tahapannya tuh. Jadi sebetulnya bukan karena gue memutuskan, tapi intinya adalah waktu Edani itu terjadi, itu tuh di saat gue lagi God Bless lagi nggak aktif, selesai keaktifannya, lagi vakum sebentaran. Setelah tur kita panjang itu dari Jawa Sumatera, berhenti tuh tur God Bless. Praktis nggak ada kegiatan apa kan. Nah, disitulah gue ada tawaran untuk proyek-proyek lain. Nah, salah satunya ya akhirnya menjadi Edani itu gitu. Nah, tapi udah kasarnya gini, waktu bikin Edani pertama sama Mas Eki ya? Ya, Eki Lamo. Sama Eki Lamo. Ketemu Mas Eki tuh udah langsung kayak, kita bikin band yuk, warnanya kayak gini. Enggak, jadi dulu waktu gue ditawarin itu kan untuk menggarap vokalis. Zaman itu tuh kan sebetulnya karir musisi itu relatif bisa dikatakan puncaknya itu adalah menggarap musik orang lain.
atau musik diri sendiri gitu. Dalam hal ini seringkali musik orang lain justru. Jadi penyanyi digarap oleh musisi ini musiknya gitu. Seperti Mas Ian Antono menggarap Nicky Astria, Iwan Fals dan lain-lain seperti itu. Nah, tawaran itu oleh produser gue yang sekarang juga udah almarhum si Jimmy Dotto ini menawarkan hal yang sama. Jadi zaman itu dia bilang, lu ini jangan main gitar mulu sama orang gitu kan. Udah saatnya lu jadi Mas Ian gitu. Duit tuh dia bilang gitu. Gue waktu itu masih bingung, sebetulnya bingung tuh. Duit, iyalah, jelas gue butuh duit pasti kan. Tapi kalau menjadi arranger gitu, menghandle musik orang lain, gue merasa nggak bisa, kemampuan gue nggak ada, dan passionnya juga nggak ada. Jadi arranger tuh kayaknya, aduh berat buat gue gitu kan. Nggak kebayang gue bisa menghandle penyanyi gitu loh, suruh ini suruh itu segala macam gitu kan. Apalagi bikin musiknya gitu, makin nggak mungkin gitu. Nah saat itu gue bilang, gue nggak mampu kalau kayak gitu bro, gue bilang gitu. Dulu sih nggak pakai bro ngomongnya, nggak mampu gue bikin kayak gitu. You bisa nggak gitu? Ya, terus gue bilang gini deh. Terus dia yang ngambil inisiatif gitu. Gimana kalau lu kalau misalnya nge-handle penyanyi yang seangkatan lu. Nah, tadinya tuh memang buat nge-handle penyanyi yang angkatan lama. Makin nggak sanggup gua kan. Ya emang gue bilang penyanyi yang ada di lu siapa aja. Ya, dilihat dah tuh siapa aja banyak kan. Yang akhirnya jadi kenal juga orang-orangnya gua. Nah, salah satunya ada nama Eki Lamo di situ. Nah, kenapa gue tahu Eki Lamo? Eki Lamo tuh gue dengernya di album Karisma Indonesia, dia pernah ngisi lagu yang gue ngegitarin juga, judulnya Arena. Nah, menurut gue saat itu vokal dia oke banget untuk musik rock Indonesia gitu. Karena jujur aja kalau zaman itu kalau gue denger musik rock Indonesia tuh agak susah nelen gue gitu, maksudnya untuk musiknya gitu kan. Yang katanya rock ya, dengan segala hormat gue ya, pas gue denger Eki Lamo saat itu, ini mantap nih buat nyanyi, jadi cocok gitu, nggak terlalu maksa dan apa segala macam. Akhirnya gitu sih. Akhirnya jadilah Edan nih. Nah jadilah, cuman gue bilang gue nggak mau kalau ngegarap musiknya, karena gue nggak bisa kayak awal tadi kan gue bilang, gue mau itu sifatnya kalau kolaborasi antara gue sama Eki. Gimana tuh polanya? Gue bilang gini aja, kayak 2D, Deddy Dukun dan Dian. Nah, gue bilang kayak gitu aja tuh. Tapi kan lu gitaris, iya nggak masalah, gue bilang. Sebut aja tuh E dan E. Gue bilangnya gitu tuh awalnya. Nah udah, singkat ceritanya langsung jadi E dan E itu. Gue langsung kontak si Eki Sukarno. Kenapa gue langsung kontak Eki Sukarno? Karena memang sebelumnya ini, di zaman Eki Sukarno album keduanya dia itu, gue bilang sama dia, Ki, next time Eki Sukarno nih ya, kalau lu bikin album solo lagi, kalau lu masih mau pakai gue gitarnya, lu jangan banyak-banyak penyanyi lah. Gue bilang sabrok-kabrok kayak gitu kan, gue bilang gitu, nggak asik banget gitu kan. 1, 2 atau lu yang nyanyi kalau malahnya lu gitu. Nah di kondisi kayak gitu malah Eki Sukarnonya bilang ke gue, gimana kalau lu bikin aja berdua sama gue? Wah mantap juga tuh gitu. Akhirnya itu tercetus nama Edan itu di situ dulu. Nah gue bikin nama Eki Sukarno itu, sempat rekaman, cuman pakai model dia sendiri. Nah sempat vakum tuh proyek karena memang Ekinya sibuk, mungkin waktu itu mau menikah. Akhirnya terbengkalai, nah datanglah proyek tadi itu. Eki Lamo. Eki Lamo itu. Eki dan Eki gitu. Iya, Eki, dua-duanya Eki. Eki juga. Nah pada saat gue nyebut E dan E itu, setelah si produser ini setuju, gue langsung kontak Eki Sukarno tuh. Ki, ini gue dapat proyek, gue bilang dari Jimmy Dotto. Kebetulan nih nyanyi nih Eki juga namanya, Eki Lamo. Oh Eki Lamo, dia bilang gitu. Enggak, gue pikirnya nih kan si formatnya duet. Itu nama E dan E gimana? Gue pakai aja boleh nggak gitu kan? Pakai aja, gue juga masih belum tahu menerusin itu kapan. Nah, ya jadilah tuh terpakai. Terpakailah E dan E yang akhirnya menjadi band. Tapi tadi berbicara soal garap menggarap lagu di era itu boleh dibilang sangat minim di Indonesia ya. Studio justru menggarap lagu. Nggak menggarap untuk masuk studio. Oh iya. Studionya cuma itu aja. Betul. Ya kan. Pirantinya terbatas, ya kan. Di luar negeri aja masih terbatas, apalagi di kita. Iya. Mas Ed mungkin pasti mengalami rekaman-rekaman yang absurd.
Siap. Ya kan? Mas Ed bisa ceritain nih. Buat cabuler-cabuler sih banyak yang milenial. Oh, iya, betul. Zaman dulu. Sekarang kan rekaman mah di sini bisa. Rekaman, iya sekarang mah iya benar, di sebelah samping tempat tidur lu juga bisa. Bisa rekaman. Ya kalau dulu rekaman tuh kalau gue bilang dulu sejarah ya, karena lu ke studio yang mana kebetulan tempatnya jauh dari tempat kita gitu kan. Kayak gue harus ke Pluit, harus ke daerah kota, Pecenongan tuh, kayak Gims, gitu-gitu. Sejarah itu gitu. Dan kalau kita rekaman itu sudah bisa dipastikan 90% pasti kita rilis. Ya. Pasti kita akan muncul album Nggak atau demo dulu Nah, di bukan sini. nggak ada istilah demo gitu kan. Nah cuman ya itu teknologinya kan, masih teknologi pita, masih seperti itulah. Jadi banyak keterbatasan gitu. Banyak sih pengalaman yang gila-gila itu. Yang paling absurd Mas, kayak misalkan rekaman. Kan dulu pertama track terbatas. Ya, Ya kan? Terus ya boleh dibilang lo kalau misalkan cuman dapat mixer sekian track ya itu harus iya, itu bisanya. benar. Jadi gue pernah nih, ada salah satu lagu yang dulu pernah gue isi gitu di salah satu ada artis gitu, katakanlah seperti itu. Gue ngisi nih ceritanya, ngisi gitar. Nah zaman itu kan kalau kita mau denger lagi di rumah, itu kita minta transferin dulu, bukan transfer duit ya. Transferin datanya. Audio bukan data. Iya, audio dari pita yang multi track gede itu ke kaset yang 2 track kaset untuk bisa didengar di rumah. Ya gue transfer kan. Setelah itu pas gue nyampe rumah kan udah denger lagi itu. Wah ini kok gue nggak puas nih sama isiannya gitu kan. Gini amat nih gitu kan. Nih gue harus ganti nih. Besok kok minta ini lagi sama operatornya gue minta ganti gitu. Nah kesempatan gue datang lagi. Gue udah latih dulu sebelumnya nih. Gue harus ngisinya gini nih gitu kan. Wah harus gini nih, harus gini. Udah gue latih segala macam. Udah datang ke studio kita kan. Gue bilang ini kita ulang deh part sini gue ngisi lagi dah gitu loh. Bener lo gitu loh. Iya gue bilang ganti pada aja. saat itu track sisa 1 berarti. Sisa 1 tinggal itu satu-satunya gitu kan. Udah coba ngisi ulang sampai dapat. Udah puas gitu kan. Oke, take beneran nih ya. Bener take. Yang lama hapus ya. Hapus. Kalau sekarang yang lama simpen dulu bisa. Kalau sekarang bisa disimpan. Kalau dulu kan hapus nih bener nih. Berarti udah yakin gitu. Hapus. Ganti tuh. Udah ngisi. Udah. Bawa lagi transferan pulang kan. Dengar lagi dibandingin sama yang kemarin. Kemarin ada yang kaset yang kemarin. Yang kemarin kan kaset kemarin tuh. Coba cek lagi gitu. Yang sekarang ya asik sih. Pas denger lagi yang kemarin kita kok lebih asik. Yang kemarin yang pertama udah dihapus. Udah hilang. Udah gone. Wah, berarti yang dirilis sama si artis itu iya. yang kedua. Iya. Nah, itu contohnya bahwa itulah teknologi zaman dulu. Iya, kita nggak bisa bebas kayak sekarang ya. Bener. Kalau sekarang mah nggak bagus nih. Track baru, 10 track baru bingung mau yang mana. Aduh. Coy, kita ada ini nih Mas Ed nih, ada teman-teman dari UKM yang ngirim buat kita, ada Sandwich Club. Wow. Nih dia punya IG ada di @sandwich Club Jakarta. Siap. Nih ada tadi udah gue makan sih yang tenderloin. Enak-enak lo bisa lihat tuh IG-nya @sandwich. Ini Club. bisa gue bawa pulang kan nih? Boleh Mas Ed. Ini ada sambal keos. Nih bro. Sambal keos ini ada yang ayam, ada yang cumi, ada yang jengki, kancing Garuda. Jengki. Ini apa? Ini ayam. Ayam. Ini sambal keos. Thank you buat sambal keos sama Sandwich Club. Kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Mas Ed. Nah, ini pergi ke Amerika. Orang dulu gosipnya kata Mas Ed sekolah gitar, apa segala macem. Sebenarnya Mas Ed waktu ke Amerika tuh ngambil apa sih Mas? Gua tadinya tuh sebetulnya mau ngambil sekolahnya normal lah. Cuman awalnya gua ngambil English dulu pasti kan. Nah singkat ceritanya pas di sana belajar bahasa Inggris dan lain-lain, gue kayaknya merasa masa iya sih gue mau ngambil sekolah seperti ini gitu kan. Oke. Gue memang harus main musik gitu, cuman gue harus bawa pulang sesuatu juga. Nah jadi zaman itu sambil jadinya, sambil sekolah yang bener, sambil sekolah beneran, sambil les apa gimana? Enggak, jadi pada akhirnya gue memutuskan itu untuk gue katakanlah bekal gue pulang nih, gue harus bawa sesuatu. Gue akhirnya dapet tempat buat ngambil ilmu recording. Alasan gue masuk ke situ sih bukannya pengen jadi operator atau jadi sound engineer atau bukan.
Tujuan gue sederhana karena gue nanti suatu saat nanti kalau main musik nih di tanah air, gue bilang gue pasti di dunia rekaman. Yeah. Jadi minimal gue tahu what's going on di dalam dunia rekaman. Itu aja sih alasannya. Dan alhamdulillah modal itu walaupun gue tidak langsung aplikasiin, tapi minimal gue buat guidance gue di rekaman gitu. Tapi waktu Mas Ed ke Amerika tuh, Mas Ed udah ngeband secara profesional apa belum? Belum sama sekali. Belum sama si JS juga belum? Belum, tapi gue udah bisa main gitar. Udah bisa main ya? Sebelumnya gue pernah ikut proyek, sebelum ke Amerika itu ikut proyek di sekolah. Dulu sekolah gue Percik itu angkatan gue. Alma mater gue juga. Gue juga Percik. Percik mana lu? Udah Duren 3 tapi. Wah, dia Duren 3 kalau kita masih Cikini, bro. Tahun waktu di Percik kenapa Mas? Nah, jadi waktu di Percik itu bukan alumninya, maksudnya dulu di Percik itu sebelum gue itu angkatan di atas gue itu bikin grup namanya Operet Cikini. Operet Cikini, ya. Nah, mereka itu bikin berseri itu sampai mereka alumni pun setelah lulus pun mereka masih satu grup tuh. Nah, proyek yang mereka bikin berikutnya itu Mahabharata saat itu, Operet Cikini ya, itu ngajak gua. Nah, jadi gua pernah ikut terlibat rekaman tuh di era itu justru. Jadi udah bisa main gitar. Nah, itu ke Amerika tuh udah bisa main gitar gitu. Lulus SMA berarti itu ya? Ya. Berarti lu Percik kan angkatan lu ada Aris Sudarsono, Tommy Soeharto, Megawati ya. Itu yang sudah di atas lagi ya. Di atas lagi ya. Kalau Tommy mungkin bareng sama gua kali ya, tapi nggak tahu deh. Tommy itu kalau nggak salah dia bukan di SMA-nya, di SMP-nya. Ya. Karena gua Percik udah pindah Duren 3 coy, era 80 akhir gua, dia mah era 70. Tuh, 70 akhir. 70 akhir SMA. Dan nggak naik pula lagi. Tapi Mas, ini pas pertama kali ini dari keluarga ketika Mas Ed memutuskan pengen jadi zaman itu kan menjadi musisi kan nggak gampang, dalam arti gini, ada mitos keluarga yang melihat musisi itu tabu. Wah, jadi crossboy, jadi morfinis gitu. Crossboy zaman dulu banget tuh. Siap. Jadi crossboy. Keluarga dukung nggak sih pas awal Mas Ed tiba-tiba memutuskan pengen jadi musisi? Mereka sih tidak khususnya nyokap waktu itu nggak masalah sih, nggak dalam artian yang menghambat atau apa, nggak, ya mendukung aja. Karena apa, era itu kan kalau jadi musisi mau jadi apa kamu, gitu kan pemikirannya kan. Malah dulu kan gue punya celana tambal-tambal tuh, itu malah nyokap gue yang bikinin. Didukung terus gitu. Oh ya, celana tambal-tambal men, sayang tangannya udah nggak ada. Apalah macam-macam, ada serbet, ada apa gue ganti. Tambal ya kan. Nih, ngomong-ngomong soal serbet, Mas Ed ngalamin gak sih bawa selampe sapu tangan di kantong? Oh iya. Ngalamin kan? Iyalah. Handkerchief tuh. Anjir. Itu udah gak pernah dilakukan loh mana zaman sekarang. Bahkan nyari selampe aja sekarang susah loh kita. Bandana banyaknya sekarang kita nyari, ya kan? Gua masih ada tuh, setiap mau sekolah pasti disemprotin minyak wangi, bapak gua kantongin. Era selampe. Gila. Itu tuh jarang digunakan mana sekarang. Ayo lu gak ada yang tahu kan sapu tangan bapucuk. Gila. Nih, ini apa namanya? Kita akan ngomong sama Mas Ed mengenai dia punya dandanan, ya kan? Berubah sesuai zaman. Postingan-postingan Mas Ed waktu kemarin ini sempat posting akhir tahun 80 masih dengan celana baggy, bawahnya kecil, kemeja gitu. Nih, dia. Ya kan. Wadaw. Ini dia nih. Etis banget ini. Faris Tengah ya? Faris Tengah itu Sony Subowo. Hah? Mas Sony? Sony Subowo. Operator wrestling? Iya. Astaga, balik. Cek. Gas. Itu Sony Subowo. Gue baru tahu. Mas Sony ini kemarin gue tur sama Slang yang 3 bulan itu, udah ngobrol sama dia terus nih. Salah satu operator saat ini yang boleh dibilang udah ngajar di SI dan segala macam, menghasilkan murid-murid seperti bintang nih, salah satu murid Sony Subowo di depan nih. Ini pakai jaket. Ini Mas, kalau untuk fashion pada saat itu, Mas Ed di era ini ya, di era ini tuh Mas Ed ngelihat ke siapa sih kiblat fashionnya? Gak ada yang khusus sih men, cuman memang lagi ramai itu ya itu yang gue pakai. Ya kan? Jeans belel. Ice wash lu bilang tadi. Ice wash. Tapi selain rock di era itu, masih dengerin new wave gitu nggak? Gue sih denger apa aja, relatif apa aja.
Di era itu ya. Era itu. Nah kalau sekarang belakangan ini sering banget Mas Ed tampil dengan mengcover Pantera dan segala macam. Bahkan dibilang gitar Mas Ed pun selain memakai SG yang Radix, memakai Dimebag Darrell. Ya. Ya kan? Itu dalam tanda kutip ini, tahu Pantera pasti udah lama, tapi akhirnya sampai intuit banget sama Pantera. Sebetulnya udah lama ya. Jadi gua di era 2000-an, di 90-an tepatnya 90 pertengahan khususnya. Itu sebetulnya gue dengar pertama kali Pantera itu. Cowboy from Hell. Malah dari Far Beyond terus Far ke Beyond, belakang. Far Beyond baru ngecek yang Cowboys from Hell. Itu pun dari kru gue tuh. Itu lucu juga. Jadi kru gue almarhum itu kakaknya Irfan Borneo ya. Oh, ya. Dia itu udah almarhum, meninggal. Itu pertama yang ngojok-ngojokin gue. Bos, dia bilang gitu. Dengerin Pantera, bos. Mantep tuh. Lu ini Pantera mana kasetnya gue lagi gitu. Akhirnya dikasih sama dia. Pas dikasih, gue dengerin. Wah, gila ini. Nah, terus terang nih, ini cerita yang unik juga. Ini sebetulnya urusannya berkaitan dengan musik yang gue usung sekarang ya. Maksudnya gini. Orang memang tidak terlalu banyak tahu masalah ini karena memang udah terlalu orang taunya Ed God Bless gitu kan, apalagi edannya awal yang mungkin orang merasa itu kayak Van Halen dan lain-lain. Nah sementara gue denger terus saat itu apapun bisa gue dengar gitu kan. Nah cuman di era awal-awalnya katakanlah metal ini sudah mulai terjadi division, ada yang thrash metal dan lain-lain, itu sudah mulai sedikit lebih jelas warnanya ketimbang dulu kan. Kalau dulu kan hard rock heavy metal tuh 11-12 gitu, cuman beda di baju, ya kan? Iya kan? Beda di baju. Ya, kalau yang metal pastinya pakai kulit, gitu kan? Nah, yang hard rock itu secara umum biasa, gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang sekarang yang era-era yang thrash itu kan lebih memperjelas dia. Jadi lebih memposisikan dirinya di mana gitu. Nah, gua tuh sekarang tidak terlalu follow musik mereka tuh, Metallica, tahu Metallica, Anthrax dan lain-lain, Megadeth gitu. Tapi gue tidak terlalu follow, karena waktu itu secara gitar, gue belum ada challenge di gue saat itu. Gitu. Karena gue pikir ini mereka lebih kepada suara apa yang disuarakan, secara tampilan gitar di kuping gue saat itu yang belum masuk. Belum masuk, oke. Nah pas gue dengar Pantera itu, wah ini nih beda, baru nih. Ini karena memang gitarnya lebih menonjol kan. Wah baru di situ gue bisa mengapresiasi malah. Oh mereka ini juga pengaruh dari sini nih. Gitu. Cuman bermodalkan dulunya memang mereka band heavy metal biasa. Nah jadi di situ gue mulainya. Awal. Nah itu justru terwujud secara tidak langsung atau langsung di album Edane 170 Volt. Cuman karena kita adanya di mainstream, bukan di musik underground saat itu. Nah gimana caranya itu bisa penetrate masuk ke mainstream. Gua numpang dengan nu metal. Gitu. Jadi gua numpang sama nu metal tapi bahan yang gua bawa itu. Contohnya 170 Volt. Terus ada lagu yang pop punk kayak Komanis Ko Iblis yang tengahnya digituan gitu kan, ada. Nah, itu salah satu cara buat gue penetrate ke situ. Nah kebetulan pula gue rekaman saat itu tuh di studio di Pondok Pinang. Apa namanya tuh? Studio Pondok Pinang sebelah si Mega apa? Itu deh. Ya, ada si Ombat, gue di situ ngelihat ada anak-anak band inilah band underground di situ pada rekaman di situ gitu. Di situ gue ketemu dan mereka lebih banyak lagi gue tahu gitu kan. Oh kayak gini ternyata suasananya. Jadi ke bawah itu semua. Nah bagi penggemar Edana yang sebelumnya agak nggak bisa mungkin menerima kondisi itu. Ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Nah mereka malah sudah tidak follow lagi kita. Makanya kalau yang kesininya mungkin sudah tidak didengar lagi sama mereka itu gitu kan. Lebih metal dalam tanda kutip. Nah lebih metal. Cuman gue tidak pernah mengklaim diri band metal gitu. Gue tetap dengan kondisi bahwa kita band hard rock gitu. Cuman unsur itu ada. Dan gue senang dengan Dimebag, layaknya gue demen dengan Van Halen atau Angus malah. Karena buat gue memang 3 person ini
secara signifikan tuh lumayan berpengaruh di gua karena gua denger gitaris banyak, denger musisi banyak, tapi khusus untuk tiga person ini gua memang Angus, Eddie, sama Dime. itu pengaruhnya luar biasa gitu buat gua itu sih. Berarti yang memperkenalkan seorang Dimebag Darrell, seorang Pantera adalah almarhum kakaknya Irfan Borneo. Iya, kakaknya Irfan Borneo. Irfan Borneo itu kalau Blur dan Cabul ingin tahu, dia adalah seorang gitaris yang sakit jiwa juga ya. Ya, itu akustiknya gila tuh. Wow. Kita pernah itu yang dari gitaris untuk Indonesia satu tim. Iya. Nah, Mas Eed, Irfan Borneo, gue bilang yang bego. Dia mainnya nggak pakai fret keberapa? Di mana lo? Tuh 2, 3, oh di sini. Nah, kalau kesan-kesan Mas Eed tentang seorang Eddie Van Halen. Wah, Eddie man itu bisa dikatakan ya Dimebag aja itu ngeliat dia. Itu pasti kan. Lagu Van Halen yang pertama kali Mas Eed dengar apa sih? Nah, sama gue jadi Van Halen, Pantera itu gue yang denger tidak langsung dari awal. Van Halen itu kan muncul di 78. Yeah. Gue baru denger Van Halen itu di tahun 80. Oke. Waktu itu melalui video Betamax lagi. Burem-burem. Terus kan bajakan mungkin kan. Udah gitu soundnya juga nggak terlalu apik gitu kan. Gue dengerin ini tapi kok ada jebek-jebeknya gitu. Nah pas gue ke Amerika tuh justru pas gue ke Amerika melihat MTV, umur MTV baru 1 tahun saat itu, gue muncul ke sana kan 82 akhir. Ngeliat tuh video dia manggung di mana gitu, yang sekarang bisa dilihat di YouTube juga, dia main di Philadelphia atau di mana gitu. Bawain lagu Unchained, main di situ kan dengan jelas gitu kan, dengan audio yang jelas, video yang jelas. Wah gila nih orang, waktu itu dia main drop D gitu kan, wah top banget. Nah dari situlah akhirnya gue lebih banyak tahu gitu, melihat lagi lebih banyak. Kalau ngomong soal Van Halen, para penggemar Van Halen selalu gue tanya, kemarin Endah juga penggemar Van Halen kan? Iya. Selalu gue tanya, Sammy atau David? Gini, gue kalau disuruh milih, waduh susah juga ya. gue juga kan pernah gue mas Sammy Hagar pas dengan David Lee anjing keren juga ya. Jadi bingung gitu. Iya kalau harus memilih sih dengan alasan gitar ya. Itu era David Lee Roth. Era David Lee Roth ya. Alasan gitar ya. Alasan gitar. Tapi kalau Sammy ini gue bukan harus memilih David kan, karena salah satu kan, ya David lah. Tapi kalau kita bicara alasannya, kalau gitar di era David itu, ini bukan gue yang ngomong nih malah. Gue pernah baca di satu majalah, Ritchie Blackmore pernah ngomong tuh. Mungkin ada juga kalau coba cek di Google. Ya. Ritchie Blackmore-nya di Purple pernah ngomong, Eddie Van Halen tuh mainnya keren, dia bilang. Bisa main kayak gitu tuh, mungkin karena penyanyinya nggak bisa nyanyi. Itu bukan gue yang ngomong. Ritchie Blackmore tuh yang ngomong. Dia, bukan gue yang ngomong itu. Jadi dia tuh bilang gitu. Ya gue bilang mungkin aja sih. Nah tapi kalau eranya Sammy Hagar tuh memang secara musik tuh lebih dalam tanda petik lebih gampang didengar gitu. Karena melodinya lebih mengalun lah. Tahun 92 Edane membuka sebuah band dari Brazil bernama Sepultura ya. Iya. Itu sempat ngobrol nggak mas dengan personal Sepultura di backstage? Sempat sama Max Cavalera ya. Nah. Itu dan surprisingly-nya gila, gue tanya band apa yang salah satu BK generasi lama? Led Zeppelin dia bilang. Led Zeppelin gue. Gue surprise juga. Are you sure man? Cuman gue nggak nanya are you sure, cuman gue oh iya gitu. Tapi di era itu kan Sepultura lagi besar-besarnya, ya kan, bahwa band itu boleh dibilang dari negara ketiga ya, Brazil sama-sama bisa main di kita negara ketiga juga gitu. Dia udah mendunia si Sepultura. Edane di situ sebagai opening act di Sepultura di Lebak Bulus. Ada hal-hal menarik nggak mas cerita ketika ketemu Sepultura di panggung atau melihat soundnya mereka pada tahun 92? Iyalah jelas di situ sebetulnya kita tuh melihat bagaimana penanganan band dan timnya di show yang mereka punya gitu ya.
teamworknya dan segala sesuatunya itu bisa lihat oh dari situlah emang harusnya seperti itu gitu. Ya tapi lagi-lagi ya di sini kita bukan jadi band utama kan, jadi band pembuka ya kita harus menerima kondisi sebagai band pembuka tersebut gitu. Cuman pengalaman di situ gue bisa ngelihat oh memang begini harusnya penanganan sebuah band itu secara profesional baik tim krunya dan lain-lain gitu. Waktu itu nggak ada yang gue lihat saat itu ya. Orang yang pemain Sepultura nggak ada yang soundcheck. Dan Nggak ada soundcheck. krunya semua ya. Krunya semua. Sampai vokalnya aja si engineer-nya Yang ngetesnya. ngetes. Wah itu bolak-balik dia dari itu ke FH ke itu ke depan mixer ke panggung. Nah yang lainnya pada main bola. Iya. Beberapa itu yang gue tahu sih. Jadi emang ya itu kita juga banyak belajar dari ngelihat band-band bule ketika hadir di sini walaupun nggak semua band bule bagus ya. Ya, betul, secara betul, audio betul, gitu. betul. Tapi hampir kebanyakan dari sistem kerja mereka tuh edan Ya. semua loh. Dan memang mereka ini banget apa? Ini bisa dikatakan harus sesuai prosedurnya banget. Pokoknya AA gitu loh. Nggak ada istilah ya kalaupun ada tuh sedikit sekali permaklumannya. Nah, awal kali gue ceritakan, gue kenal sama Mas Ed itu gara-gara kita di-endorse dengan satu brand yang sama, Radix Gitar. Kalau gue di-endorse sama Radix Gitar bukan di-endorse tangannya yang cepet, bacotnya yang cepet. Iya nggak? Suka jadi MC. Apa nyanyi di Radix Gitar gak ada vokalis. Nah, awal pertama kali tiba-tiba Mas Ed sampai di-endorse Radix Gitar terus bikin signature Guess Gitar Ed Syahrani itu Guess. Nah, Iya kan? gue nggak bilang itu loh sebetulnya. Tapi kalau ini gue pas Mas Toy ngasih tau, nih Radix Guess punya siapa? Punya Ed. Oh pantas sih, berarti ini gitar Ed Syahrani. Padahal artinya masih sebenarnya Guess. Nggak, jadi gini, jadi waktu awal pertama kali gitar ini mau dibikin, dinamain apa gitu kan. Gue sempet mikir tuh SGE. Oke. Sempet mikir. Karena dari SG ya. Nah, SG, tapi SGE supaya beda dengan Gibson SG gitu kan. Gue tanya sama saudara gue lah gitu, ini gimana menurut lu bagus nggak? Kalau dia meyakini ini nggak bisa dibaca katanya. Kalau SG ini, masa orang bacanya sege. Kenapa nggak dibalik aja guess? Tapi nggak apa-apa juga sih. Gitu. Ya udah guess aja gue usulin mau. Akhirnya kalau Guess itu kasihnya jadi gitar Ed Syahrani. Nah terus awal-awal gimana sih kerja sama Mas Toy itu? Dia ngubungin lo Mas apa gimana? Gue aja nggak tahu yang satu endorsean. Jadi kalau Toyin itu sebetulnya gue melalui Rido Slang. Jadi Rido Slang di tahun 2004 kalau tidak salah ya, itu 2004-2005 dia itu bikin gitar Marlik. Ya. Dia bikin modelnya dia, signaturnya dia. Nah dia ceritanya mau kasih gua tuh. Gue terima, gue pakai gitar itu sempat gue pakai juga dan bagus, gue bilang nih, bagus nih bikinan nih, bagus nih ya ini zaman itu gitu. Nah akhirnya Edan nih waktu itu sempat main di mana ya di Menteng. Kalau nggak salah Menteng gitu. Itu bukan 2004 kalau gitu 2002 2003 aja. Ya, 2004 udah mau ada Radix. Iya, justru di era itu. Gua main, Toyin datang ke belakang panggung. Dia memperkenalkan diri, mencoba ini kan, gue bilang, ayo aja sih gue. Nah saat itu gue masih Ibanez sih masih udah nggak lagi sama chord. Oh chord, oke. Chord. Nah setelah selesai chord itu baru bikin yang ini. Gue bilang gue mau gitar kayak Gibson SG. Tapi ada tremolonya. Oke. Nah, itu sih alasan gue kenapa, karena gue butuh gitu. Yeah. Karena SG nggak pernah ngeluarin pakai tremolo ya. Secara ini nggak, secara officialnya nggak. Kadang ada, kadang nggak gitu. Seringnya malah nggak pakai. Ini dan ini siapa yang bikin nih Mas? Oh ini waktu promo albumnya AC/DC yang baru. Itu kalau kita masuk ke websitenya, kita bisa masukin inisial nama kita. Oh. Langsung dikeluarin nama kita. Lu BL bisa lo. Wih BL. Ya BL. Gue jangan LL gue. Apa Lukman Laksmana. Wih soalnya LL.
Ini apa nih? Ini Wah, ini ya. Ini gitar Gibson gua yang akhirnya gua Lego karena di awal pandemi. Anjing padahal udah 20 tahun. Ya, tapi kebetulan ada yang mau menampungnya ya gua kasih lah. Ini dari pertama kali Mas punya apa ini? Ini pertama kali gua punya SG yang kedua. Nah, awal tiba-tiba jatuh cinta sama SG itu gara-gara Angus Young atau Mas Ed gimana makanya ini? Salah satunya jelas ya, tapi sebetulnya balik ke basicnya, di mana dulu kan gitar pertama gua tuh kan Yamaha SG. Secara skala itu lebih pendek. Gitu. Yeah. Hanya di perjalanan gua main musik itu akhirnya gua kenal gitar yang ada tremolonya dan lain-lain gitu kan. Yang memang jauh dari SG, mereka tuh yang lebih ke 25,5 skalanya. Nah, tapi gimana caranya gue bisa punya itu semua di dalam gitar ini yang gue pikir simple dan umum gitu kan. Akhirnya itulah dengan Radix Radix kayak gitu ya. Ini kalau suatu saat Mas Ed ternyata ketemu Angus Young, mau ngomong apa Mas? Wah, susah kalau waktu itu. Minjemnya dah kok. Gitu. Tapi gini, ini gitaris gue Super Glad yang baru, produser juga di sini si Adoy, cuman dia nggak bisa hadir. Dia tuh SG banget. Dia nitip pertanyaan tuh, beda apa tadi Mas? Beda antara SG Reissue 61 sama Gibson SG standar tuh apa sih? Nah, dia nitip pertanyaan ini. Gua tidak tahu persis detailnya ya, tapi yang gua pernah ngalamin, itu ya jelas desain beda dikit. Iya. Kan tuh pickguardnya di bawah, yang menyeluruh gitu. Nah, kalau yang SG Reissue itu dia lebih bright. Ya. Kalau yang standar itu lebih hot dia. Oke. Secara ini lebih hot. Dia mau beli gitar antara dua gitar ini kemarin bingung. Dua-duanya bagus, men. Tuh Doi, dengerin Doi. Bol, nitip tanya sama Mas Ed dong. Gue pengen beli antara dua gitar ini nih, bagusnya mana? Oke, nah ini kalau kemarin gue sempat ngobrol sih sebenarnya di channel gue yang satu lagi di Jamming Box, sempat ngomong mengenai rig gitar yang dipakai sama Mas Ed ya. Ya. Floorboardnya dan segala macam. Ini mungkin bisa diulang juga di sini. Kalau lo pengen lebih detailnya bisa ke Jamming Box. Tapi di sini lebih singkatnya. Mas Ed mungkin bisa ngejelasin sesimpel apa sebenarnya yang dipakai sama Mas Ed sekarang? Simple banget. Jadi gini, kalau sebetulnya efek itu gua prinsipnya yang gue butuhkan pasti ya. Jadi nggak terlalu banyak macam-macam. Tapi akhirnya juga banyak macam-macam karena memang banyak device yang harus kita pakai kan. Nah, gue karena orientasinya sekarang adalah multi efek, asumsinya dengan multi efek itu banyak efek di dalam yang bisa dihandle. Ya gue pakai multi efek itu gitu. Tapi yang versi kecil. Versi kecilnya doang. Lo bisa lihat di Jamming Box Plan. Yang ada ini IG-nya Jamming Box. Lo ke YouTube Jamming Box lo bisa tuh lebih detail. Ada dikasih tahu ininya. Tapi dari anaknya Mas Ed ada yang ngikutin main gitar nggak sih? Anak gue alhamdulillah tiga-tiganya bisa main musik, main gitar dalam hal ini gitu. Cuman gue tidak push mereka jadi musisi. Oke. Tapi mereka secara main gitar udah bener belum? Bisa dikatakan. Kayak gue kan berantakan. Ya inilah sudah standar lah. Gitu. Ngajarin nggak Mas Ed? Enggak, sama sekali nggak. Sama sekali nggak ngajarin. Sama sekali nggak. Mereka pun nggak nanya. Nggak nanya. Kocet deh. Padahal bapak lu jago banget ini. Anaknya nggak nanya. Gua dulu suruh mereka kursus akustik sementaran. Ayo datengin guru. Tapi gurunya tahu kalau itu anaknya Ed Sheeran, tahu nggak? Ajaib juga itu soalnya. Saling tangan gurunya. Guru datang sih, kamu ngajar mesti gini terus baca pelan. Mas mau ngopi apa? Ed Sheeran. Langsung bingung kan? Enggak lah. Enggak, yang jelas gue pikir kan mendingan dia belajar sama orang lain gitu. Ya begitu sih pengalamannya. Oke, unik juga loh itu. Gila, seorang Ed Sheeran ngajarin aja gue panggil guru aja. Itu lumayan unik tuh. Kalau suruh pilih nih Mas, Jimi Hendrix, Joe Satriani, Jason Becker, Steve Vai, Jimmy Page, Yngwie. Oh my god. Lu ngasih pilihan gue yang berat sih nih. Di luar Angus dan Eddie loh ini. Waduh. Hendrix, Satriani, Becker, Vai, Page, Malmsteen. Mungkin agak odd nih. Gila semua sih ini bro. Tapi salah satu deh, gue ini deh. Nah ini, tapi pasti ada alasannya. Ya. Jimmy lah, Jimmy Page. Ya. Alasannya? Jimmy Page mungkin kalau main gitar tidak seperti yang banyak orang harapkan. Iya. Dia tidak dalam arti yang jago banget.
tapi karyanya. Ya, gue tuh. Nah, dia banget tuh. Amat. Dia tuh ya. Mainnya biasa aja. Ya. Karya. Karya. Sombong gak gue? Ini page ya, tapi. Nah, ini juga Kashmir salah satu yang ajaib bentukannya. Iya. Kebalik-balik. Iya. Itu dia tuh. Mesti ngitung-ngitung. Oh, ngomong-ngomong itu kan lagu 170 volt, Zep 170 volt tuh. Itu tentang anak band yang belajar lagu Zeppelin. Jadi lagunya sendiri datang dari ide The Song Remains the Same-nya Led Zeppelin. Bukan? Yang itu ini ya? Immigrant Song itu. Nah, tapi ini dapat dari The Song Remains the Same. Itu Led Zeppelin tuh. Idenya dari situ, tapi ceritanya soal anak band yang belajar lagu Black Dog. Oh iya. Kalau salah metik jadi oma tuh, jadi soneta tuh. Oke. Gitu. Pesan buat kaum milenial Mas. Mungkin ada teman-teman dari Cabul dan Cabulis yang pengen belajar gitar. Ada nggak sih? Wah, kalau sekarang mah anak-anak gila-gila semua mainnya, udah keren-keren semua. Ya standar lah pesan gue mah. Latihan terus ya? Pasti Sering gitu. ya? Karena cuma itu kan modalnya. Dulu Mas Ed kalau latihan berapa jam sekali sih? Gak pernah gitu. Tapi sering. Pasti main Sering gitar ya? ya. Mantep tuh. Terakhir nih Mas ya. Impian terbesar seorang Ed Syahrani untuk Edan nih. Wah, kalau dibilang impian terbesar sih nggak ada ya bro. Intinya adalah gimana caranya kita bisa tetap main, diberi kesehatan, bisa terus ngerok aja udah. 2020 ribet sama pandemi. Ya. 2021 apa rencana Mas Ed? Semoga pandeminya hilang, semua balik lagi ke normal. Normal. Ada album baru kah dari Edan nih? Akan dirilis atau single di 2021? Kan ada lagu dari Nah, It's ada deh. Gue bikin sesuatu dengan Edan nih. Kan Iya, ada. Pokoknya ada tuh sesuatu. Kemarin udah rilis dengan Om Bax. Ada yang ada gue nya. Yo, ngeri. Thank you banget Mas ya. Siap. Terima kasih banget udah hadir di Catatan Sibuluk. Buat para cabuler dan cabulis, kita lihat tadi ngobrolan sama seorang Ed Syahrani. Belajarnya dia tekun dari mulai main gitar. Niat awalnya memang gue kayaknya memutuskan untuk jadi musisi. Diniatin jadi musisi. Dan gak tanggung-tanggung. Semua dijalanin. Tetap keluar negeri, sekolah dalam tanda kutip membentuk sekolah normal, tapi tetap ngambil yang ada hobi yang di sama Mas ya. Tetap dia ngambil engineer di luar negeri ya. Walaupun sekolah normalnya diambil. Jadi makanya gue bilang friend, selama lo niat, selama lo yakin sama niat lo, pasti bisa tercapai cita-citanya. Amin. Thank you yang sudah menyaksikan Catatan Sibuluk. Ini lagu terakhir dari gua sama Mas Ed nih. Seharusnya kau berada di sisiku, melimutiku di satu malam yang dingin, tak sabar menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Lupa gue liriknya. Seharusnya kau memang cantik, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya, untuk dimaklumi dan juga untuk ditakuti. Walau mempesona, lupakan mata, tapi balaskan dengan lebih gila. Thank you, sampai ketemu lagi di Cabul. Thank you Mas Ed.